Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 1800018021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan terkait tugas pada mata kuliah PWD, di mana pada tugas kali ini akan membahas tentang penggunaan file JSON dan XML pada studi kasus saya, yaitu toko kelontong, di mana tugasnya adalah membuat file JSON dan XML menggunakan satu tabel dalam studi kasus gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan tabel barang untuk XML dan JSON-nya. Nah, ini adalah berikut ini merupakan tampilan dari XML, di mana kalau kita menggunakan XML itu identik dengan penggunaan tag. Jadi ada tag data, barang, kemudian di sini akan ada data list barang dari barang pertama look sampai dengan barang ke-6 yaitu sampo sangsil. Nah, adapun codingannya sebagai berikut, di mana pertama kali kita harus mengincludekan dulu koneksinya sebagai penghubung database-nya. Selanjutnya kita membuat fungsi header untuk text XML, header content type-nya text XML karena kita menggunakan XML. Kemudian kita membuat query untuk select from barang, lalu kita masukin ke MySQL query, koneksi dan juga query yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita tampung ke dalam variabel hasil. Nah, kemudian dalam Joom field-nya kita isikan lagi MySQL num fields, di mana parameternya adalah hasil yang sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian kita mendeklarasikan XML dengan versi 1.0. Lalu kita melakukan perulangan, di mana dalam variabel data akan ada isian MySQL fetch array hasil nanti, sehingga nanti kita tinggal memanggil data ini untuk proses pemanggilan datanya. Di sini saya menggunakan beberapa tag, ada ID barang, nama barang, harga, stok, gambar, lalu isiannya adalah data ID barang dalam database, nama barang, harga, stok, dan gambarnya, sehingga tampilannya akan seperti gambar yang ini tadi, seperti itu. Nah, kemudian untuk tampilan JSON-nya itu seperti ini. Nah, ini adapun perbedaan JSON dan XML tadi, kalau XML menggunakan tag untuk tampilnya, kalau JSON menggunakan array. Nah, array di sini adalah antara pemisah satu data dengan pemisah data yang lain itu menggunakan koma. Ini ya, menggunakan koma antara pemisah data satu dengan data yang kedua. Nah, untuk codingannya sendiri itu menggunakan sama, kita include dulu koneksinya, lalu kita membuat query select from barang, dengan order by-nya kita ambil ID barang. Lalu kita masukin ke query MySQL query, kita ambil parameter koneksi dan SQL yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, lalu disimpan ke dalam variabel tampil. Lalu kita membuat kondisi ketika jumlah dalam variabel tampil yang tadi itu nilainya lebih dari 0, maka dia akan menjalankan proses di bawahnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan nomor, responnya kita tampung dalam array, lalu array kita tampung ke dalam lagi respon data, lalu kita melakukan perulangan, di mana kita dalam variabel R kita mendeklarasikan MySQL fetch array tampil, lalu kita tampilkan datanya ID barang ke dalam variabel R tadi, ID barang. Kita buat variabel H ID barang, terus isiannya adalah variabel R ID barang, begitu juga dengan nama, harga, stok, dan gambar. Lalu kita array push, kita push array-nya ke dalam respon data, di mana datanya diambil dari variabel H yang ini. Nah, terus kita jadi variabel H akan pindah ke dalam respon data. Lalu kita echo JSON encode responnya. JSON encode berfungsi untuk mengubah variabel PHP yang berisi array menjadi JSON. Nah, kemudian jika kondisi yang di atas tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang else, di mana else ini akan mencetak message bahwa tidak ada data. Seperti itu. Nah, dan tampilannya adalah sebagai berikut ini, dalam bentuk array. Mungkin seperti itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.